Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan membahas tips dan trik kuliah di Timur Tengah. Nanti videonya akan saya buat dua video. Video pertama tentang negara-negara yang biasanya menjadi tujuan para pelajar Indonesia di Timur Tengah untuk mempelajari agama Islam, dan juga pengenalan beberapa universitas dan tips memilih negara mana yang baik untuk melanjutkan kuliah, baik itu jenjang S1 ataupun pasca sarjana S2 atau S3. Dan di video yang kedua, insya Allah saya akan membahas tentang tips dan trik agar kita bisa lulus seleksi ke Timur Tengah. Oke, lanjut. Langsung saja kita akan bahas di video pertama ini. Pembahasan yang pertama, kelebihan kuliah di Timur Tengah. Sebelumnya saya buat video ini seperti presentasi. Jadi saya buatkan file PDF seperti ini. Jadi nanti saya akan bahas apa yang sudah saya tuliskan di file PDF ini. Dan juga nanti di video kedua seperti ini juga. Soalnya saya kurang pede jika direkam langsung. Jadi saya akan buat video yang pertama ini dan juga video yang kedua nanti seperti ini. Oke, lanjut saja. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama, kelebihan kuliah di Timur Tengah. Apa sih kelebihan kuliah di Timur Tengah dibanding kuliah di Indonesia di dalam negeri gitu? Pertama, kita bisa belajar langsung dengan para masyayikh, dengan syekh-syekh yang ada di Timur Tengah. Kita akan bisa talaki langsung, mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i langsung dari sumbernya di Timur Tengah. Dan yang kedua, mengasah kemampuan bahasa Arab. Ya, kita berbicara bahasa Arab dengan teman atau dengan ustadz di Indonesia yang juga bukan dari Arab, yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, pasti akan berbeda dengan berbicara dengan orang yang asli Arab, orang yang bahasa ibunya memang bahasa Arab. Jadi kita akan bisa mengasah kemampuan atau meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Arab, entah itu percakapan, ya muhadatsah, qiraah, ataupun kitabah. Karena memang mempelajari bahasa langsung dari penuturnya itu akan berbeda ketika kita mempelajari bahasa tersebut bukan dari penutur aslinya. Dan juga kita bisa mempelajari bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran, bahasa Arab umum, gaul di setiap tempat atau di setiap negara di Timur Tengah. Bahasa amiyahnya itu berbeda bahasa amiyah Arab Saudi dengan bahasa Arab amiyah di Mesir. Misalkan kalau bahasa fusha, bahasa resmi, bahasa resmi atau bahasa pokok, ya, bukan bahasa pasaran itu. Bahasa resminya apa dalam bahasa Arab adalah ma atau maza. Kalau di dalam bahasa Arab amiyah Arab Saudi adalah ish. Dan di bahasa Arab amiyah Mesir adalah maknanya satu, yaitu apa. Nah, jadi kelebihannya kita bisa mempelajari bahasa Arab amiyah dan juga mempraktekannya dengan penduduk sekitar di Timur Tengah nanti. Kemudian yang ketiga, setelah poin yang
pertama dan kedua. Yang pertama belajar langsung dengan para masyayikh bahasa Arab dan ulum syar'iyyah, dan yang kedua adalah mengasah kemampuan bahasa Arab, karena nanti kita akan mempelajari agama Islam, mempelajari bahasa Arab, dan juga hidup sehari-harinya menggunakan bahasa Arab. Pasti akan berbeda hasilnya dengan yang mempelajari bahasa Arab hanya melalui baca kitab tanpa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menambah pengalaman. Ya, menambah pengalaman. Tidak semua kita diberikan rezeki oleh Allah bisa ke luar negeri, apalagi tinggal atau kuliah, bahkan dapat beasiswa di luar negeri. Itu tidak semuanya bisa merasakan hal itu. Jadi hanya beberapa orang saja yang Allah takdirkan bisa kuliah di luar negeri, terkhusus di Timur Tengah. Jadi bagi mereka yang alhamdulillah bisa kuliah di Timur Tengah, itu akan menambah pengalaman yang tidak akan bisa mereka lupakan atau tidak akan bisa dia lupakan. Tentu pengalaman kuliah di luar negeri berbeda dengan yang kuliah di dalam negeri, terkhusus yang di Timur Tengah ya. Baik itu dari sisi lingkungan, kemudian dari teman. Nanti kita akan berteman dengan banyak orang dari berbagai negara, seperti di poin yang keempat ini. Kemudian dari pengalaman lainnya seperti rindu karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu akan berbeda dengan yang kuliah di dalam negeri. Kemudian yang keempat itu berteman dengan orang dari berbagai negara. Misalnya jika kita kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, nah di universitas ini, yang belajar di universitas ini tidak hanya dari Mesir, ada juga dari Afrika, mungkin dari Sudan, dari Maroko, dari Saudi Arabia juga, Yaman, dan juga negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Jadi kita akan menambah jangkauan pertemanan kita, tidak hanya dengan orang-orang di dalam negeri, tapi juga dengan orang-orang di luar negeri sana dari berbagai negara. Kemudian kelebihan kuliah di Timur Tengah yang kelima, kita bisa kuliah sekaligus jalan-jalan. Karena kebanyakan orang kalau mendengar kata luar negeri itu biasanya jalan-jalan dan sebagainya. Kita selain jalan-jalan, kita juga kuliah, kita juga belajar. Kalau seandainya kita bisa keterima di universitas yang ada di Timur Tengah, jadi bisa kita itu bisa kuliah sambil jalan-jalan, sekaligus jalan-jalan atau sekaligus traveling istilahnya. Oke, ini beberapa kelebihan kuliah di Timur Tengah yang saya sebutkan di video kali ini. Dan sebenarnya masih banyak kelebihan lain jika kita bisa kuliah di Timur Tengah. Tapi saya cukupkan hanya dengan 5 poin atau 5 kelebihan kuliah di Timur Tengah ini. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kekurangan kuliah di Timur Tengah ya. Sebagaimana kuliah di Timur Tengah memiliki beberapa kelebihan, kuliah di Timur Tengah juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, antara lain yang pertama yang saya sebutkan di sini, jauh dari keluarga. Dan jauhnya jauh banget ya. Enggak beda kota atau beda provinsi, tapi jauh beda negara, bahkan beda beda negara, bahkan beda benua. Jauh dari keluarga. Nanti kita kita akan merasakan rindu. Bahkan rindu ini menjadi hal yang menjadi suatu cobaan atau ujian bagi para mahasiswa dan mahasiswi di luar negeri, terkhusus di Timur Tengah.
tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga, sahur bareng keluarga dan sebagainya. Yang pertama itu jauh dari keluarga. Tapi alhamdulillah di era digital seperti ini, di masa kita yang serba modern ini, kita masih bisa berjumpa dengan keluarga lewat video call, telepon dan sebagainya. Alhamdulillah bisa kita mengobati kerinduan tersebut dengan hal itu. Kemudian yang kedua, biaya awal yang lumayan besar, ya. Biaya awal kuliah di Timur Tengah itu memang besar, lumayan besar. Kenapa? Karena kita di awal kuliah atau sebelum kuliah itu kita pasti beli tiket, bikin paspor dan sebagainya. Persyaratan-persyaratannya pun banyak, ya. Belum lagi tiket pesawat. Nah, tiket pesawat itulah atau transportasi yang menjadikan biaya awal kuliah di Timur Tengah itu lumayan besar. Tapi nggak berarti kalau biaya awalnya besar, biaya kedepannya pun besar. Tidak, karena sebagian negara di Timur Tengah itu ya, Masya Allah, biaya hidupnya itu lebih murah dari Jakarta dan Yogyakarta. Yang kita ketahui biaya hidup di Jakarta itu Masya Allah ya, mahal sekali atau tinggi sekali, besar. Kemudian yang ketiga, setelah kekurangan kuliah di Timur Tengah, yang pertama itu jauh dari keluarga dan juga biaya awal kuliah atau biaya awal transportasi yang lumayan besar. Yang ketiga itu budaya dan lingkungan yang berbeda, ya. Budaya dan lingkungan yang berbeda di luar negeri, di Timur Tengah terkhusus, itu menjadikan beberapa mahasiswa itu merasakan yang namanya culture shock. Jadi mereka shock dengan kultur atau budaya di suatu negara yang dia tinggal di negara tersebut, yang sebelumnya dia tidak tinggal di negara tersebut. Jadi mereka akan kaget dengan budaya dan lingkungan yang berbeda, dengan budaya dan lingkungan di negara asalnya. Tapi ini biasanya culture shock ini dirasakan di awal-awal di awal-awal dia berada di negara tersebut. Jadi kedepannya bisa menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan yang ada di negara tersebut. Jadi ini hanya kekurangan di awal sajalah, sama seperti yang poin kedua itu, biaya awal yang lumayan besar, dan juga yang ketiga ini budaya dan lingkungan yang berbeda. Ini akan jadi kekurangan kuliah di Timur Tengah, tapi hanya di awal-awal kita berada di Timur Tengah. Kesananya insya Allah akan bisa menyesuaikan. Kemudian yang keempat, makanan. Ini juga sama seperti di poin yang kedua dan ketiga, makanan yang berbeda akan menjadi kendala atau menjadi suatu kekurangan kuliah di Timur Tengah, karena beberapa makanan mungkin kita tidak akan menyukainya. Di makanan khas negara tersebut di Timur Tengah kita tidak menyukainya karena memang tidak terbiasa makan makanan khas negara tersebut, yang biasanya makan nasi, kemudian makanan pokoknya berubah menjadi makan roti, kemudian biasa makan sambal, kemudian di Timur Tengah tidak menemukan sambal atau tidak makan jengkol dan pete karena tidak ada di Timur Tengah. Itu akan kesulitan di poin yang keempat ini. Nah, itu kekurangan kuliah di Timur Tengah. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, insya Allah kita bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang ada di Timur Tengah. Kemudian yang kelima, cuaca dan suhu. Ya, pasti cuaca dan suhu di negara asal kita pasti berbeda dengan
di Timur Tengah. Negara kita negara yang negara tropis. Berbeda dengan negara di Timur Tengah. Karena biasanya panas kan di Timur Tengah itu. Kemudian jika dingin, musim dingin biasanya lebih dingin dari negara kita. Karena di Timur Tengah itu jika masuk musim panas, itu panas sekali. Dan jika masuk musim dingin, itu dingin sekali. Seperti di Sudan jika musim panas itu bisa sampai 40 derajat atau bahkan lebih. Dan jika musim dingin 16 derajat atau di bawah itu bisa sampai segitu di Sudan itu. Jadi kalau panas banget, kalau dingin banget. Itu yang menjadi kendala kuliah di Timur Tengah. Juga seperti di Yaman. Kalau Yaman Utara mau musim dingin, mau musim panas, cuacanya tetap dingin, tetap sejuk. Bahkan kalau musim panas di Yaman Utara, di daerah Ma'bar, kota Ma'bar, itu bisa sampai 16 atau kurang dari 16 derajat. Itu dingin banget. Dan itu musim panas. Bagaimana dengan musim dinginnya? Jadi bisa lebih dingin dari itu. Kemudian kalau di Yaman Selatan, ya sama-sama Yaman, cuma beda daerah saja. Beda mungkin provinsi ya. Di Yaman Selatan itu beda dengan Yaman Utara. Di Yaman Selatan bisa sampai 40 derajat atau bahkan lebih di musim panasnya. Bahkan pelajar di Yaman Selatan ada yang mengatakan musim di Yaman itu kalau nggak panas ya panas banget, karena saking panasnya di Yaman Selatan. Berbeda jauh dengan di Yaman Utara. Itu yang menjadikan kendala atau menjadi salah satu kendala ketika kita kuliah di Timur Tengah. Kemudian yaitu beberapa hal yang saya sebutkan, cuma 5 poin atau 5 hal yang menjadi kekurangan kuliah di Timur Tengah. Ini bukan ini saja sebenarnya, pasti masih banyak lagi sebagaimana di poin kelebihan kuliah di Timur Tengah, tapi kita cukupkan saja dengan 5 poin ini agar lebih ringkas videonya. Dan jika ada pertanyaan juga tentang dua bahasan ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tips memilih negara. Kita ketahui di Timur Tengah itu, karena Timur Tengah itu seperti benua ya, ada beberapa negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk kuliah di negara tersebut. Entah itu Saudi, Mesir, Sudan, Yordania, kemudian Maroko, atau sebagainya, Pakistan dan sebagainya. Lalu bagaimana kita memilih negara untuk kita melanjutkan kuliah ke negara tersebut di Timur Tengah? Apakah ada tips memilih negara tersebut? Ada. Di sini saya sebutkan 5 tips bagaimana kita memilih negara yang tepat untuk melanjutkan kuliah di Timur Tengah. Yang pertama, kita harus melihat biaya hidupnya. Apakah biaya hidup di negara tersebut terbilang mahal atau besar atau murah, atau apakah murah? Kita harus bisa melihat hal tersebut, harus bisa membandingkan hal tersebut. Misalnya kalau di Mesir, walaupun kebanyakan pelajar di Mesir itu ya di Universitas Al-Azhar itu tidak mendapatkan beasiswa, tapi karena biaya hidup di Mesir itu murah, jadi banyak mahasiswa yang bisa melanjutkan kuliah di negara Mesir. Kemudian di Saudi ini kalau kita kuliah dengan
biaya mandiri, ya tidak mendapat beasiswa, itu akan besar biayanya. Bahkan visa atau iqomah itu per tahunnya bisa sampai 20 juta. Berbeda dengan di Mesir yang cuma beberapa juta saja atau bahkan kurang, ya. Tapi kenapa banyak mahasiswa atau pelajar di Arab Saudi, pelajar Indonesia di Arab Saudi? Ya karena mereka mendapatkan beasiswa, sehingga mereka tidak perlu memikirkan biaya hidup lagi. Kebanyakan pelajar di Saudi Arabia itu beasiswanya full, asrama, makan, kemudian biaya kuliah, buku, dan sebagainya. Bahkan mendapatkan uang saku kalau di Arab Saudi itu. Masya Allah. Berbeda dengan di Mesir, sebagiannya mendapatkan beasiswa dan sebagiannya tidak mendapatkan beasiswa. Dan kebanyakan pelajar Indonesia di Mesir itu tidak mendapatkan beasiswa penuh, atau bahkan tidak mendapatkan beasiswa sama sekali. Beasiswanya dari orang tua. Ya, biaya hidup. Kemudian biaya hidup yang murah itu di negara mana? Yang pertama itu di Mesir, kemudian di Sudan. Kemudian selain Mesir dan Sudan ada juga di Pakistan. Pakistan ini walaupun tidak termasuk Timur Tengah, ya. Entah saya ini Pakistan masuk ke Timur Tengah atau tidak, ya? Mungkin tidak. Walaupun Pakistan ini bukan Timur Tengah, tapi menjadi pilihan pelajar Indonesia untuk melanjutkan kuliah untuk mempelajari agama Islam ke negara tersebut. Selain karena banyak juga ulama di Pakistan, Pakistan juga dipilih karena biaya hidupnya yang lumayan murah, cukup murah, sama seperti di Mesir dan Sudan. Lalu bagaimana dengan Maroko dan Yordania? Saya kurang tahu dengan Maroko, sepertinya tidak seperti Mesir, agak mahal sepertinya di Maroko. Kemudian di Yordania juga sama karena beberapa hal. Jadi saya kurang paham dengan dua negara tersebut. Jadi yang murah biaya hidupnya Mesir, kemudian Sudan dan Pakistan. Kemudian yang kedua, mazhab fikih. Ya, mazhab fikih. Kenapa kita harus melihat atau memandang hal ini ketika memilih negara untuk melanjutkan kuliah di Timur Tengah? Karena terkadang karena masalah mazhab fikih, sebagian pelajar itu menjadi merasakan kultur shock seperti di beberapa poin sebelumnya yang sudah kita bahas. Seperti di Pakistan, mazhab fikihnya Hanafi. Mazhab Hanafi, ya, mazhab Imam Abi Hanifah itu tidak menjaharkan amin ketika sholat jahar. Ya, ketika selesai membaca Al-Fatihah, ketika sholat berjamaah tentunya jamaahnya tidak menjaharkan atau mengeraskan amin, dan beberapa hal lagi yang lainnya. Itu mazhab Abi Hanifah di Pakistan. Dan juga di Maroko mazhabnya mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Mazhab Maliki, sebagian yang bermazhab Maliki ketika berdiri, ketika sholat itu tidak sedekap sebagaimana mazhab yang lainnya. Ini juga akan menimbulkan kultur shock bagi sebagian pelajar Indonesia yang belajar ke Maroko, karena di Indonesia kita ketahui bersama mazhab yang tersebar, mazhab yang banyak dianut oleh kaum muslimin di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i memiliki beberapa perbedaan dengan mazhab Imam Malik, dan juga mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jadi kita bisa memilih negara yang memiliki atau yang mazhab di negara tersebut sama dengan di negara Indonesia.
di negara kita Indonesia. Lalu negara mana yang mazhab Syafi'i berkembang di negara tersebut? Salah satunya di Mesir ya. Mesir ini Masya Allah, di Mesir itu berkembang 4 mazhab. Jadi mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya berkembang di Mesir. Jadi cocok untuk mereka yang ingin merasakan semua mazhab itu, merasakan hidup di antara orang-orang yang berbeda mazhab gitu. Di Mesir cocok, kulturnya berbeda dari berbagai negara, bahkan penduduk Mesirnya pun terkadang atau banyak mereka yang ada yang bermazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, jadi berbeda. Dan masyayikh di Mesir, terkhusus di Al-Azhar, mereka juga banyak dari mazhab yang berbeda. Jadi syekh-syekh di Al-Azhar itu ada yang ahli dalam fikih Syafi'i, ada yang ahli dalam fikih Maliki, Hambali, dan juga Hanafi. Jadi cocok untuk kamu yang ingin merasakan hidup di antara orang-orang yang bermazhab berbeda. Itu yang kedua ya, mazhab fikih. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jika kita ingin mendalami fikih Syafi'i, bisa belajar di Mesir. Jika ingin mendalami mazhab Maliki, bisa ke Maroko atau ke Libya. Kemudian bisa juga ke Sudan. Jadi kebanyakan negara-negara di Afrika, mazhab yang berkembangnya, mazhab yang tersebar di negara-negara Afrika adalah mazhab Imam Malik rahimahullah. Kemudian yang ketiga, manhaj akidah. Ya, manhaj akidah. Apa maksudnya? Kita harus memilih negara yang mana di negara tersebut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di negara tersebut. Jangan memilih Iran. Kenapa jangan memilih Iran? Karena manhaj yang berkembang, manhaj yang tersebar luas di negara tersebut adalah Syiah, akidah Syiah Rafidhah, yang mana Syiah ini musuh bebuyutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan memilih negara Iran untuk melanjutkan kuliah. Di samping karena tersebarnya Syiah, dan negara ini juga kurang bagus untuk melanjutkan kuliah, walaupun untuk mempelajari ilmu-ilmu bukan ilmu syar'i, jadi ilmu umum. Dan juga kurang aman jika kita melanjutkan kuliah di Iran, atau bahkan tidak aman. Itu yang ketiga, manhaj akidah. Harus bisa memilih negara yang mana negara tersebut manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar luas, seperti di Saudi Arabia, di Mesir, Sudan, Pakistan, dan Maroko, dan juga di Yordania. Ini saya cantumkan beberapa bendera dari negara tersebut. Dan juga di Irak, ya, Irak ini yang tersebar sekarang ini adalah manhaj akidah Syiah Rafidhah. Dan juga di Oman. Kalau di Oman itu Khawarij Ibadiyah, Khawarij yang tidak terlalu parah, tapi dia bukan Ahlus Sunnah, tapi Khawarij. Jadi kita harus bisa memilih betul-betul negara yang manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang pesat di negara tersebut. Itu yang ketiga. Oke, kita lanjut yang keempat, keamanan. Ya, maksudnya adalah apakah konflik di negara tersebut selalu terjadi? Apakah ada konflik yang besar di negara tersebut? Kita harus bisa memilih negara yang paling aman, paling selamat untuk kita melanjutkan kuliah di negara tersebut. Beberapa negara di Timur Tengah itu sampai sekarang masih berkecamuk perang,
masih banyak konflik-konflik, bahkan konfliknya sangat besar ya, yang sampai saat ini belum selesai. Misalkan di Yaman masih perang antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Houthi di Yaman Utara terkhusus. Adapun Yaman Selatan insyaallah masih aman sampai saat ini, belum dimasuki Syiah. Maka jangan memilih Yaman Utara untuk melanjutkan kuliah, kecuali jika kita mau menanggung resiko tersebut, jauh dari kata aman. Dan juga di Libya saat ini saya pernah lihat rekaman video Ramadan tahun lalu ya. Ini vlog salah satu mahasiswa Indonesia di Libya. Beliau saat itu sedang keliling kampus. Di video tersebut terdengar suara ledakan bom, suara peluru. Tentu ini tidak aman. Walaupun konflik tersebut di luar kampus, tapi jika sampai terdengar seperti itu berarti dekat ya. Konflik peperangan tersebut dekat dengan kampus. Ya, kalau kita bisa menerima atau kita bisa menanggung resiko kuliah di tempat seperti itu ya silakan saja, tapi lebih baiknya kita cari tempat yang paling aman, yang paling selamat untuk melanjutkan kuliah. Kita harus bisa melihat atau membandingkan hal tersebut: biaya hidup, mazhab fikih, manhaj akidah, kemudian keamanan negara. Apakah ada konflik atau sedang aman-aman saja di negara tersebut. Kemudian yang kelima, cuaca dan suhu ya. Cuaca dan suhu, jangan sampai kita memilih negara yang cuacanya masya Allah ekstrim sekali. Sekalinya dingin sekali, dan jika panas bisa sampai 40 atau sampai 50 derajat Celcius. Seperti di Yaman Utara yang kita ketahui, Yaman Utara ini sangat dingin, atau di Yaman Selatan yang sangat panas. Nah, kita harus bisa memilih negara mana yang bagus suhu dan cuacanya untuk melanjutkan kuliah. Seperti di Arab Saudi, di Madinah ya, di kota Madinah Al-Munawwarah, cuacanya sejuk, lebih sejuk daripada di ibu kota Saudi Arabia, yaitu di Riyadh. Cuaca di Riyadh lebih panas daripada di Madinah. Jadi harus bisa membandingkan hal tersebut antara biaya hidup, mazhab fikih, manhaj akidah, keamanan, cuaca, dan suhu. Itu beberapa tips untuk memilih negara mana yang bagus untuk kita melanjutkan kuliah ke negara tersebut. Oke, kita lanjut. Ini pembahasan terakhir, rekomendasi negara tujuan kuliah. Jadi di sini saya menuliskan beberapa negara dan juga beberapa nama universitas yang saya rekomendasikan untuk melanjutkan ke universitas tersebut, untuk melanjutkan kuliah ke universitas tersebut. Yang pertama, Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia menjadi rekomendasi pertama? Karena selain Saudi Arabia ini aman, kemudian manhaj akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga kita bisa dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang mana keutamaan sholat di dua masjid tersebut jauh daripada sholat di selain dua masjid tersebut. Dan juga kita bisa umroh ya, kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW dan juga sebagainya. Banyak kelebihan Saudi Arabia. Dan juga Saudi Arabia biasanya memberikan beasiswa kepada para pelajar yang melanjutkan kuliah di negara tersebut. Kemudian di sini saya cantumkan atau tuliskan beberapa nama universitas yang saya
rekomendasikan untuk melanjutkan kuliah ke universitas-universitas tersebut. Yang pertama Jamiatul Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah. Kenapa saya rekomendasikan universitas ini pertama kali? Karena dekat dengan Masjidil Haram tentunya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua Al-Jami'atul Islamiyah di Madinatil Munawwarah, ya Universitas Islam di Madinah Al-Munawwarah. Selain Universitas Islam Madinah ini, kelebihannya adalah dekat dengan Masjid Nabawi. Universitas Islam Madinah ini adalah universitas yang paling banyak menerima pelajar dari Indonesia, dari luar negeri, umumnya dari Indonesia terkhusus. Berbeda dengan Ummul Qura. Ummul Qura itu universitas yang ditujukan untuk penduduk Saudi, ya, lebih ditujukan kepada orang-orang Saudi. Adapun Universitas Islam Madinah, ya Universitas Islam Madinah itu ditujukan kepada pelajar-pelajar dari luar negeri, lebih ditujukan kepada pelajar-pelajar dari luar negeri. Bahkan Indonesia menjadi negara paling banyak, ya, mahasiswanya belajar di Universitas Islam Madinah dibanding dari negara yang lain. Kemudian universitas yang ketiga adalah Universitas Qasim, Universitas Qasim, Jamiatul Qasim. Kemudian yang keempat Universitas King Saud di Riyadh. Ini beberapa universitas yang saya sebutkan, yang saya rekomendasikan karena banyak pelajar Indonesia belajar di universitas tersebut di Saudi Arabia. Kemudian yang kedua di Mesir, ya Mesir sudah ma'ruf, sudah masyhur menjadi kiblat ilmu sejak dahulu kala. Bahkan ulama-ulama yang mengajar di universitas di Saudi Arabia kebanyakan adalah lulusan atau bahkan pengajar dari Mesir. Dan di Mesir ini dari Indonesia biasanya belajarnya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, fi Jami'atil Azhar Asy-Syarif. Tidak belajar di universitas lain. Walaupun ada universitas lain di Mesir seperti Jamiatul Qahirah, ya Universitas Kairo, tapi kebanyakan atau bahkan semuanya yang dari Indonesia belajarnya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Selain belajar di universitas, kelebihan belajar di Mesir, kita bisa telaki dengan para ulama, dengan para masyayikh di Masjid Al-Azhar, ya. Jadi bisa menggabungkan antara belajar di universitas, di jamiah, dan belajar di masjid dengan para masyayikh di Masjid Jami'. Kemudian yang ketiga, negara yang menjadi negara rekomendasi untuk melanjutkan kuliah, yaitu Sudan. Yang ketiga ini, kenapa saya memilih Sudan menjadi negara yang saya rekomendasikan? Karena sudah banyak pelajar di Indonesia yang belajar di Sudan, yang Masya Allah terkenal. Salah satunya Ustadz Harman Tanjung atau apa, lupa namanya. Kemudian juga Ustadz Abdul Somad yang menyelesaikan S3-nya di Sudan dan yang sebagainya. Ya, Sudan selain Mesir, ya, Sudan sudah menjadi negara tujuan belajar agama Islam dari dahulu. Dan juga saya rekomendasikan Sudan karena negara kita Indonesia, Kemenagnya, Kementerian Agamanya sering menyediakan setiap tahunnya selain ke Mesir juga ke Sudan. Jadi ini menjadi dua tujuan untuk melanjutkan kuliah di Timur Tengah untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Selain Saudi Arabia, Mesir, dan Sudan, ya yang ketiga. Yang keempatnya Maroko, ya lupa, Afan.
universitas-universitas yang ada di Sudan yang saya rekomendasikan. Yang pertama, International University of Africa di ibu kota Sudan, di Khartoum, di kota Khartoum. Karena dari Indonesia, pemerintah Indonesia biasanya memberikan beasiswa kepada mereka yang lulus seleksi untuk melanjutkan kuliahnya di Sudan. Biasanya memberikan beasiswa tersebut di universitas ini, di International University of Africa. Di universitas ini selain mempelajari selain ada fakultas agama, ada juga fakultas lain seperti fakultas Al-Sun. Al-Sun ini mempelajari bahasa Inggris kalau nggak salah. Kemudian juga ada fakultas lain seperti kedokteran. Di Universitas Al-Azhar juga ada kedokteran, tapi biasanya Kementerian Agama Indonesia, Kemenag, itu memberikan beasiswa untuk fakultas-fakultas ulum syar'iyah saja, fakultas-fakultas agama saja. Ya, selain di International University of Africa di Khartoum, juga ada Universitas Al-Quranul Karim. Kalau nggak salah juga di Khartoum kalau nggak salah ya. Masya Allah. Ini universitas di Sudan ini selain melalui jalur Kemenag untuk bisa melanjutkan kuliah ke Sudan atau ke universitas tersebut, ada juga beberapa jalur untuk bisa melanjutkan kuliah di Sudan. Nanti insya Allah dijelaskan di video yang kedua, insya Allah ta'ala. Kemudian yang keempat, Maroko. Maroko ini Masya Allah berbeda dengan Sudan. Cuaca di Maroko sejuk dan juga dekat dengan Spanyol, karena Maroko ini ujung Afrika, dekat dengan benua Eropa, terkhususnya dekat dengan negara Spanyol. Jadi cuma beda hanya dibatasi oleh lautan, seberangnya Spanyol. Di Maroko ini ya, kenapa saya rekomendasikan negara Maroko, karena sama seperti Mesir dan Sudan, Kementerian Agama Indonesia biasa memberikan beasiswa setiap tahunnya untuk para pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Biasanya salah satu beasiswanya adalah ke Maroko. Seperti tahun lalu Kemenag memberi jatah atau memberi kuota beasiswa untuk pelajar Indonesia di Mesir 20 dan di Maroko 20 juga kalau tidak salah. Sisanya kebanyakan mereka Kemenag menyediakan jalur mandiri bagi mereka yang mampu di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Dan di Maroko ini ada beberapa universitas pilihan. Yang pertama, Sidi Muhammad bin Abdullah University di kota Fez. Kemudian yang kedua, Darul Hadis Al-Hasaniyah di Ribat atau di Robat. Ya, Ustadz Abdus Somad melanjutkan S2-nya. Setelah beliau lulus di Al-Azhar, beliau melanjutkan kuliah di Maroko di Universitas Darul Hadis Al-Hasaniyah di Ribat. Dan juga ada beberapa universitas lain yang Masya Allah banyak ya di Sudan, di Sudan dan di Maroko itu universitasnya Masya Allah banyak untuk kita memilih untuk melanjutkan kuliah. Sama seperti di Saudi Arabia, berbeda dengan di Mesir. Di Mesir hanya Universitas Al-Azhar saja yang biasanya menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk melanjutkan kuliah. Jadi ini hanya beberapa saja yang saya sebutkan: Saudi Arabia, Mesir, Sudan, dan Maroko. Saya menyebutkan beberapa negara ini karena tadi ditinjau dari beberapa hal ini, dari tips memilih negara
untuk melanjutkan kuliah. Pertama, biaya hidupnya lumayan murah, madhab fikihnya ma'ruf, maksudnya dari 4 mazhab, kemudian manhaj akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian keamanannya insyaallah aman dari beberapa konflik, ya, berbeda dengan negara-negara di Afrika seperti di Libya, Lebanon yang sampai sekarang masih konflik. Dan juga yang kelima, cuaca dan suhu. Ya, cuaca dan suhunya insyaallah tidak terlalu ekstrim. Dan juga yang kelima itu Pakistan. Pakistan walaupun tidak termasuk Timur Tengah, tapi banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan kuliah di Pakistan untuk mempelajari agama Islam. Ya, terkhusus di International Islamic University Islamabad, di ibu kota Pakistan, Islamabad. Dan kelebihan kuliah di Pakistan selain kita mempelajari agama Islam, kemudian juga biaya hidupnya murah. Di Pakistan kita bisa mempelajari beberapa bahasa, bukan hanya bahasa Arab, kita juga bisa mempelajari bahasa Urdu, yang mana kebanyakan orang Pakistan bahasa ibunya adalah bahasa Urdu. Kemudian kita bisa belajar bahasa Persia dan juga bahasa Inggris, karena bahasa yang digunakan di perkuliahan biasanya bahasa Arab untuk fakultas agama dan juga bahasa Inggris. Jadi itu beberapa negara yang saya rekomendasikan untuk melanjutkan kuliah untuk mempelajari agama Islam atau ulum syar'iyyah. Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, dan Yordania, tapi tidak saya sebutkan karena kurang informasi atau akan menambah durasi video. Jadi saya cukupkan dengan beberapa hal tersebut. Jadi itu beberapa tips dan trik dan juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Ya, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Instagram. Nanti saya akan tuliskan Instagram saya di deskripsi insyaallah ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.